ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Nggak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron TV. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi kembali masih terkait soal Rocky Gerung. Nah, gelombang aksi perlawanan menuntut Rocky Gerung untuk segera ditangkap, bahkan ada yang menuntut hingga Rocky Gerung dipenjara. Ini terus digelorakan warga masyarakat, khususnya para pendukung Bapak Presiden Jokowi di berbagai daerah di Indonesia. Setelah kemarin di Jombang, kemudian di Surabaya, nah merambat lagi. Dan demo-demo ada di Kalimantan, di Papua. Wah, ini sangat banyak sekali. Dan rencananya rencana di 10 Agustus ini juga akan ada aksi demonstrasi yang intinya itu membela Bapak Presiden Jokowi atas peristiwa, runtut peristiwanya dari Rocky Gerung itu yang ucapannya terkesan menghina Bapak Presiden Jokowi. Dan akhirnya pihak istana, yakni Bapak Muldoko ini akhirnya angkat bicara juga menanggapi Rocky Gerung tersebut. Bahkan mungkin Pak Muldoko sendiri yang akan lapor. Nah, tapi ternyata Bapak Presiden sendiri juga menganggap itu hal kecil. Dan intinya Bapak Presiden Jokowi itu tetap bekerja. Kerja, dan kerja. Dan juga ada tanggapan dari pihak Polda Metro Jaya yang ternyata menerima laporan para relawan Jokowi yang melaporkan Rocky Gerung tersebut. Dan ini dianggap delik biasa, bukan delik aduan. Kalau delik aduan nggak mungkin diproses karena Bapak Presiden Jokowi yang dihina ini nggak melaporkan. Mana ada sih presiden yang melaporkan rakyatnya, kecuali kalau zaman presiden yang periode sebelumnya Nah, itu nanti akan saya tampilkan juga video-videonya. Langsung kita simak seluruh video-videonya. Masa Laskar Borneo di Samarinda gelar demo, Rocky Gerung bikin gaduh. Laskar Borneo Nusantara Kota Samarinda mengecam pernyataan Rocky Gerung yang dianggap mengucapkan kata tak pantas tentang Presiden Joko Widodo. Mereka meminta agar Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Laskar Borneo Nusantara menggelar demonstrasi pada Rabu 2 Agustus 2023, di Simpang 4 Lembuswana, Samarinda, Kalimantan Timur. Laskar Borneo Nusantara mengklaim aksi mereka dihadiri oleh seratusan orang. Masa demonstran berorasi dan membentangkan spanduk berisi kecaman. Koordinator lapangan aksi, Nurdin Daeng Gappa, meminta agar polisi segera menangkap Rocky Gerung. Rocky dinilai telah merendahkan Presiden. Nurdin pun menilai Rocky Gerung telah membuat gaduh dengan perkataan-perkataannya. Rocky Gerung disebut selalu memecah belah masyarakat. Laskar Borneo Nusantara Kota Samarinda menyatakan mendukung pembangunan IKN Nusantara tetap di Kalimantan Timur. Dia menyebut Rocky tak mendukung pembangunan di IKN Nusantara. Diterima, baik di Polresta Bekasi pun diterima, dan di seluruh Polres Indonesia. Hari ini rakyat bergerak untuk melaporkan Rocky Gerung. Tangkap Rocky Gerung! Tangkap Rocky Gerung! Ada upaya-upaya propaganda dari mereka, agitasi provokasi yang dimainkan oleh mereka. Perlu diketahui, dari awal petinggi-petinggi baik di Komisi 3 DPR RI, Bang Habibur Rahman juga mengawal kasus ini dari awal. Saya juga sampaikan tadi pagi kepada Ketua MPR, Bang Bamsud, supaya kasus ini menjadi perhatian daripada penegak hukum. Biar Kapolri, Kapolda, dan jajaran seluruh kepolisian Republik Indonesia segera memanggil Rocky Gerung. Karena saya sudah di BAP, saya juga sudah diperiksa, dan hari ini kita minta jangan sampai Rocky Gerung ditangkap oleh rakyat Indonesia. Kita minta supaya Kapolri, Wakapolri,
Mana Mas Didi? Rocky Gerung bego harus ditangkap. Saat ini kita teman-teman, kita turun di Mabes Polri ini untuk apa teman-teman? Untuk menangkap satu orang yang bernama Rocky Gerung teman-teman. Di mana dia telah menghina simbol negara kita. Betul tidak teman-teman? Dia telah menghina Presiden Jokowi yang sudah dipilih oleh rakyat secara sah. Betul tidak teman-teman? Kata-kata dia telah membuat kegaduhan, telah membuat keonaran, telah membuat seluruh rakyat Indonesia yang awam untuk melakukan people power. Betul tidak teman-teman? Kita kaum nasionalis saat ini, Nation people akan melawan people power apa-apa. Betul tidak teman-teman? Kita kalian, silakan. Kita tidak akan membiarkan Pernyataan Barisan Merah Putih Kabupaten Biak Numfor terkait dengan pernyataan Rocky Gerung yang telah membuat kegaduhan di kalangan masyarakat yang telah menghina Kepala Negara Republik Indonesia sebagai berikut. 1. Agar pihak keamanan dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia agar memproses hukum Rocky Gerung yang telah meresahkan masyarakat Indonesia. 2. Kepolisian jangan takut, tindak tegas dan tangkap orang-orang seperti Rocky Gerung. 3. Pernyataan Rocky Gerung telah membuat gaduh di negara Republik Indonesia. Kami mengecam dan mengetuk pernyataan Rocky Gerung karena telah merusak kedamaian, ketentraman, kedamaian Indonesia serta memecah belah kesatuan bangsa Indonesia. Kami tolak Rocky Gerung di Papua. Orang seperti Rocky Gerung harus diusir dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan petanda Barisan Merah Putih Republik Indonesia Kabupaten Biak Numfor. Biak 2 Agustus tahun 2023. Merdeka! 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 siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Nusantara. 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 Rocky Gerung. Rocky Gerung. Tangkap dan penjarakan Rocky Gerung. Hari ini kami Aliansi Ormas Nusantara Bersatu datang ke Polres PPU dalam satu tujuan yang sama, menuntut supaya Rocky Gerung ditangkap dan diadili. Karena yang bersangkutan telah menghina simbol-simbol negara Republik Indonesia, yang mana pada saat ini Insinyur Haji Widodo, Joko Widodo adalah Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan Direktur Reserse Kriminal Khusus atau Dirkrimsus Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengungkap laporan terhadap pengamat politik Rocky Gerung atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo merupakan delik biasa. Hal itu merupakan alasan Polda Metro tetap menerima aduan masyarakat terkait dugaan penghinaan Presiden yang dilakukan Rocky. Delik biasa yang dimaksud adalah delik yang dapat diproses tanpa persetujuan dari korban atau Presiden Joko Widodo yang merasa dirugikan. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan oleh kedua pelapor yang tertuang dalam laporan polisi merupakan delik biasa, ungkap Ade Safri saat dihubungi Rabu, tanggal 2 Agustus tahun 2023. Dalam hal ini, Polda Metro Jaya menerima 2 laporan terkait Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. 2 laporan yang dimaksud yakni pelapor atas nama S. Hidayat Hasibuan dengan laporan polisi nomor LPB 4459/7/2023 SPKT Polda Metro Jaya tertanggal tanggal 31 Juli tahun 2023. Diketahui, Rocky Gerung berbicara ketika berorasi dalam acara persiapan aksi Akbar tanggal 10 Agustus tahun 2023.
Terdapat potongan video yang merekam Rocky diduga menghina Presiden Joko Widodo. Gimana nih Sobat Gemapos, kalau menurut kalian Rocky Gerung dipidana atau tidak? Bohong kalau Rocky Gerung nggak bisa ditangkap. Rocky Gerung tuh bisa ditangkap. Gampang nangkap Rocky Gerung. Ada pengacaranya yang bilang harus Jokowi yang menuntut. Deliknya itu harus orang yang dihina yang melaporkan. Enggak begitu ya. Kalau memang begitu, pantas aja Rocky Gerung nggak pernah ditangkap. Menghina kitab, Rocky nggak ditangkap karena kitab nggak melapor. Dan kalau Rocky Gerung juga menghina Nabi, Rocky juga nggak bakal ditangkap karena Nabi nggak pernah lapor. Masukin aja ke pasal penistaan. Penistaan itu nggak butuh yang dinistakan melapor, tapi kita masyarakat, rakyat Indonesia bisa melapor. Apalagi udah gaduh, Rocky Gerung bikin kegaduhan, itu bisa dilaporin. Apalagi buat gue nih ya, Rocky Gerung itu udah menghina pilihan gue. Gue memilih presiden, bukan memilih seorang bajingan seperti yang Rocky Gerung ucapin. Bajingan yang tolol, bajingan yang tolol. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengingatkan ya, tugas yang melekat di kepala staf presiden adalah menjaga kehormatan presiden. Jangan main-main itu. Sekali lagi saya ulangi, jangan main-main. Ya. Kalau sudah bersinggungan dengan itu, saya akan berdiri paling depan itu. Saya sebagai prajurit biasa mempertaruhkan nyawa di medan perang tanpa kalkulasi, apalagi menghadapi situasi seperti ini biasa. Jadi jangan. Dan ini nyata-nyata telah membawa situasi yang nggak baik. Seorang intelektual harus betul-betul bisa memberikan suri tauladan kepada anak cucu kita, karena akan membawa presiden yang kurang baik ke depan. Itu. Nah, tadi kan Bapak bilang ada yang meremot ya Pak ya? Ya. Mungkin tidak bisa disebutkan, tapi dari kacamata KSP sendiri melihatnya tujuan dari pernyataan Pak Rocky ini selain menyebutkan presiden, apa Pak motif dibaliknya? Ini adalah menyerang. Ini sudah saya kategorikan menyerang. Menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Gak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Gak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Gak boleh sembarangan. Itu. Artinya sikap NMB relawan melaporkan Pak Rocky ke Polda-Polda daerah ini sudah tepat menurut KSP? Ya, sangat tepat. Sangat tepat. Dan saya dukung sepenuhnya untuk itu. Ada juga rencana bahwa tanggal 10 nanti 10.000 relawan Jokowi dari Barikade 98 ini mau melakukan aksi demonstrasi dengan tuntutannya menangkap Pak Rocky, Pak. Tanggapannya gimana? Sepanjang itu mengikuti aturan. Kalau tidak mengikuti aturan jangan dilakukan. Akan menimbulkan persoalan baru. Serahkan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil langkah-langkah yang tegas. Itu. Ya. Ya. Apa itu? Istana akan melapor ke polisi kan? Oh, ya. Kalau perlu Muldoko akan laporan. Kan begitu. Ya. Ya, tadi adalah Muldoko yang menyikapi ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung, tidak lama lagi aku akan ke Jakarta untuk mencarimu. Ya, aku terus terang aja jujur, aku tidak terima kalau kamu menghina pemimpinku atau kamu menghina presidenku. Jujur dari dalam hati, aku tidak terima. Apapun yang terjadi, saya akan ke Jakarta
Walaupun sampai aku jual bambu untuk ongkos ke Jakarta, aku akan berangkat untuk mencari kamu. Dan untuk rakyat Indonesia, marilah bangkit, marilah bangun dari tidurmu. Presiden kita, pemimpin kita, yang ditakuti oleh negara lain, yang disegani oleh negara lain, sampai dihina seperti itu sama Rocky Gerung. Apakah kalian pura-pura budek, masih pura-pura tuli dengan hinaan Rocky Gerung seperti itu? Marilah kawan, kita bangkit bersama. Kita bersatu untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Presiden kita dihina, berapa kali dicaci maki, beliau cuma diam saja. Apakah kita sebagai rakyat juga harus diam? Apakah kita akan terima kalau pemimpin kita, presiden kita dihina terus dan dicaci maki terus oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab? Bisa nggak bisa, saya tetap berangkat ke Jakarta. Selamat buat Rocky Gerung. Anda adalah most wanted, dicari oleh 80% masyarakat Indonesia. Makanya jangan bacot doang. Siap-siap Anda berlindung di 20% masyarakat yang tidak suka dengan Pak Jokowi. Makanya lu jangan datang ke Bali. Kalau datang ke Bali lu bakal jadi apa namanya itu, tes kriuk nanti, tes kriuk. Aduh, Gerung. Hati-hati, Rung. Salam solidaritas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanggapi semua kegaduhan perihal antar anak bangsa yang semakin liar dalam berpikir. Jadi segala sesuatu alur pikir itu harus bersanad. Secerdas apapun Anda, sepintar apapun Anda, jika Anda tidak memiliki guru untuk meluruskan kepintaran Anda, itu Anda akan tersesat. Al-isnadu minad-din. Sanad keilmuan itu bagian daripada agama. Ya. Kalau kami ini memiliki sanad ke guru-guru kami, ke Imam Syafi'i, dan sampai kepada Rasulullah SAW, kepada saudara saya Mas Rocky Gerung. Anda menimba ilmu di mana? Anda merasa yakin dengan kecerdasan dan kebenaran Anda. Ketahuilah, orang-orang sudah lebih berhasil melebihi Anda itu, yang lebih cerdas dari Anda, yang bisa mengayomi jutaan umat, yang memiliki kecerdasan diakui dan dibaca kitabnya sampai saat ini, yaitu Imam Syafi'i. Beliau mengatakan, jika seseorang menasehati di halayak ramai, di keramaian, itu adalah suatu bentuk penghinaan atau pelecehan. Ini kata Imam Syafi'i, bukan kata saya, bukan pendapat saya, bukan kebijakan saya, bukan kecerdasan saya, bukan. Kata Imam Syafi'i. Jadi ketika kita berpendapat, beralur pikir, hendaknya tahu diri, berguru kepada siapa, bersanad ilmu kepada siapa. Sesungguhnya menasehati orang depan banyak orang adalah satu bentuk penghinaan atau pelecehan. Apalagi seperti Presiden Jokowi, seorang presiden, atau ditujukan kepada seorang presiden siapapun. Anda menasehati dengan terang-terangan di banyak orang, apalagi dengan kata-kata tajam. Makanya pelajari agama yang benar, pelajari orang-orang sudah berhasil dengan benar, dengan jangan sampai kita merasa lebih pintar atau paling pintar melebihi yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk abangku Rocky Gerung yang piawai berfilosofi, izin saya ingin berfilosofi juga di pagi hari ini. Belajar ya bang, belajar berfilosofi juga saya. Jika ucapan-ucapan abang itu ya saya ibaratkan sebagai pohon, ada pohon dungu, ada pohon kampret, ada pohon pelongak-pelongok, ada pohon idiot, dan abang saya umpamakan seekor tupai. Abang memang mahir sekali dan lincah sekali loncat di antara pepohonan itu. Namun abang gagal loncat di pohon terakhir bang, yang namanya pohon bajingan tolol. Abang terjatuh. Ya. Kalau sudah terjatuh bang, jangan lagi membela diri bahwa ucapan makian adalah kritik atas dasar demokrasi bang. Tolong bedakan bang. Kalau ini nggak dibedakan, abang apa nggak khawatir di kemudian hari ya ada siswa
SMP atau SMA ya mengkritik guru atau kepala sekolahnya dengan cacian bajingan tolol itu dibolehkan karena kritik demokrasi, Bang. Ada rakyat katakanlah ya mengkritik bupatinya, gubernurnya dengan ucapan bajingan tolol dibolehkan karena atas dasar kritik demokrasi, Bang. Bahaya ini, Bang. Bahaya, tolong bedakan, Bang, antara makian dengan kritik ya, Bang. Sekarang abang sudah terjatuh, Bang, ya. Ingat, Bang, di tahun 2019 85.600.000 sekian rakyat Indonesia dengan suara sah memilih presidennya ya, Bang. Saya kadang heran sama umat Islam yang mengagumi Rocky bagaikan mengagumi Nabi. Di sisi lain, dia menangis terharu mendengar kisah kesabaran Nabi Muhammad SAW ketika dihina, ketika dicaci baik pribadinya ataupun kebijakannya oleh lawan politiknya kafir Quraisy di masa itu. Tapi di sisi lain, dia membela mati-matian, dia bangga mati-matian terhadap Rocky Gerung yang telah membangsatkan, yang telah mentololkan, yang telah membajingankan, yang telah mendungukan orang lain, baik itu pribadi ataupun kebijakannya. Mohon maaf, saya di sini bukan menyamakan Jokowi dengan Nabi, ini sangat jauh sekali ya kan. Cuma di sini konteksnya adalah tentang adab, tentang moral. Mengkritik itu berhak, boleh, bahkan wajib. Itu hal yang lumrah dalam dunia demokrasi. Tapi bagi Anda umat Islam, mengkritisi itu ada adabnya. Bahkan itu dicatat di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa mengkritik itu harus dengan hikmah. Apa sih hikmah itu? Bijaksana. Saya lupa itu ayatnya ayat berapa, tapi coba Anda perhatikan kembali, cari lagi itu, bahwa memang ada ayatnya bagaimana seorang muslim ketika mengkritisi dengan hikmah ataupun dengan bijaksana, bukan dengan jalan seperti itu. Masya Allah, pasti pendukung Bapak Jokowi akan marah mendengar penghinaan presidennya. Tetapi ketahuilah bahwa di dalam Jokowi ada akhlak Nabi. Allahu waliyuman sakat. Allah akan membela orang yang diam. Tidak mungkin Bapak Jokowi akan melaporkan ke polisi, menuntut si Rocky Gerung yang suka meraung-raung seperti kepala botak yang ada di dalam sarung. Melonjak-lonjak minta daging segar berbau.